Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Nas. Selamat siang, Pak. Apa kabar Pak Nas sekarang? Sehat? Alhamdulillah, saya sekarang sehat walafiat. Kabar Pak Kaprawi ini gimana, Pak? Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja Pak Nas. Pak Nas, ini mohon maaf mengganggu waktunya. Saya meminta Pak Nas untuk menjadi observer. Insya Allah saya akan menjadi coach di sesi ini. Nanti Pak Hasanul Amri akan menjadi coachnya. Begitu Pak Nas ya. Kira-kira Iya, Pak siap. Nas bersedia? Siap. Siap, alhamdulillah. Sekarang ini pun saya lagi santai. Jadi mungkin saya nanti bisa bantu mengobservasi antara Bapak Awi dengan Pak Hasanul Amri. Jadi boleh, Pak. Baik, Alhamdulillah Pak Nas, nanti kami juga minta kepada Pak Nas tolong dinilai nanti apakah coaching kami ini sudah sesuai dengan alur Tirta Pak Nas ya, Siap, siap. supaya seperti itu Pak Nas. Siap. Baik, itu saja Pak Nas, terima kasih banyak ya Pak Nas ya. Langsung aja dimulai, Pak Awi. Oke, terima kasih Pak Nas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Amri. Siang Pak Kafrawi. Apa kabar Pak Amri, sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, luar biasa ya. Pak Amri, apa kesibukan sekarang Pak Amri? Untuk sementara kesibukan mengajar seperti biasa Pak di dalam kelas di sekolah kah? Alhamdulillah. Pak Amri ini terima kasih banyak Pak Amri sudah menyempatkan waktu. Kita ngobrol sebentar ya Pak. Nggak lama kok Pak, cuman beberapa menit saja gitu Pak ya. Ya, insya Allah. Baik Pak. Gini Pak, kira-kira apa nih yang ingin Pak Amri sampaikan ataupun yang ingin Pak Amri ceritakan pada siang ini? Ya, baik. Terima kasih Pak Kafrawi. Jadi memang saya akhir-akhir ini khususnya di dalam proses pembelajaran, mungkin ini hampir juga dialami semua guru, tapi mungkin juga ini hanya dialami oleh saya sendiri. Jadi begini Pak Kafrawi, saya kebetulan mengajar di kelas 1 atau kelas 7 untuk tingkat jenjang SMP. Jadi di dalam kelas saya itu ada siswa yang menurut saya dengan proses pembelajaran yang sudah cukup menarik, padahal saya buat ada konten, kemudian ada juga media pembelajarannya, tetapi masih ada juga siswa yang dengan model pembelajaran yang menurut saya sudah sangat menarik, tapi masih ada juga siswa yang tidak begitu tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan. Sehingga saya selesai pembelajaran selalu berpikir ini apa masalah dengan siswa tersebut. Karena dengan siswa yang lain justru mereka cukup antusias. Dan biasanya kalau dalam pembelajaran kan kita kalau sudah menerapkan model pembelajaran semacam itu kan biasanya siswa sudah tertarik semua ya. Ternyata di kelas saya saat itu ada beberapa siswa yang memang tidak mau tahu dengan pembelajaran. Jadi saya bertanya-tanya apa yang menjadi permasalahan sehingga dalam pembelajaran yang saya lakukan itu masih ada siswa yang tidak begitu tertarik dengan pembelajaran saya. Mungkin untuk tahap pertama itu dulu yang mau saya keluhkan Pak Kafrawi. Baik Pak Amri, berarti pada kesempatan ini Pak Amri ingin menceritakan tentang siswa itu kurang tertarik dalam proses pembelajaran. Padahal metode metode yang Pak Amri lakukan di kelas itu sudah sangat luar biasa. Sesuai dengan kelas-kelas lainnya juga seperti itu, tapi di kelas yang ini, yang kelas 7 tadi, siswa di sini ada sebagian yang memang mereka kurang tertarik dengan itu, begitu Pak ya? Iya, benar. Baik Pak Amri. Begini Pak Amri, kira-kira kita hari ini cuma mempunyai waktu yang singkat ya Pak. Kira-kira Pak Amri, apa sih yang Pak Amri harapkan dari percakapan kita ini sebelum kita melanjutkan ya Pak Amri? Saya mendapatkan semacam solusi yang bisa nanti saya lakukan untuk memperbaiki permasalahan yang saya hadapi. Mungkin lebih kepada
solusi sih yang ingin saya harapkan dari hasil diskusi kita pada kesempatan ini, Pak. Oke, baik Pak Amri. Jadi gini Pak Amri, kalau dari pengamatan Pak Amri sendiri nih ya, selama ini dari pengamatan Pak Amri sendiri, selama ini Pak Amri kan sudah langsung terjun ke lapangan. Pak Amri juga sudah tahu karakter anak-anak itu bagaimana, ya kan? Selama ini, selama Pak Amri merasakan langsung pembelajaran di dalam kelas, berbicara tentang ketertarikan siswa tadi, keaktifan siswa tadi, menurut Pak Amri, siswa yang aktif itu bagaimana, Pak? Jadi siswa yang aktif itu sesuai dengan pengamatan saya, yang memang mau mengikuti pembelajaran, kemudian mengikuti instruksi yang kita berikan dan ikut serta dalam membuat baik itu tugas, kemudian tindakan-tindakan yang kita lakukan. Artinya yang aktif ini yang dia mau berpartisipasi di dalam kegiatan dari semua instruksi yang kita berikan oleh guru. Masya Allah, oke Pak Amri ya. Berarti menurut Pak Amri, siswa yang aktif itu adalah siswa yang mau mengikuti pembelajaran sesuai ataupun mau mengikuti instruksi yang kita berikan serta berpartisipasi aktif lah ya di dalam kelas. Ketika memang ada kita bertanya, dia mau menjawab meskipun jawabannya itu belum tentu benar, karena yang kita nilai ini kan bukan sebuah kebenaran, begitu Pak Amri ya. Tapi dia sudah mau, ini aja sudah ini ya. Baik Pak Amri. Nah Pak Amri, begini Pak Amri, kalau misalnya nih kita taruh saja siswa-siswi Pak Amri itu kita levelkan dari angka 1 sampai angka 10. Nah, kalau mereka di level itu, kita bilang saja mereka di level angka 10. Sekarang murid-murid Pak Amri itu kira-kira ada di level mana nih Pak Amri? Memang levelnya ini beragam. Mungkin kalau yang permasalahan tadi, siswa yang kurang aktif tadi bisa berada di level 6 lah katakan. Nah, jadi dia tidak juga semuanya tidak mau mengikuti. Ada memang beberapa pembelajaran tindakan yang kita sarankan dia ikut. Cuman selebihnya dia lebih bersifat malas ya, merasa ini untuk apa saya ikuti. Ini juga tidak, seperti terkesan meremehkan. Nah, jadi hal itu kan juga mempengaruhi kepada siswa yang memang betul-betul mau terlibat aktif. Jadi melihat temannya yang merasa remeh, tidak mau ikut terlibat, saya takutnya nanti terpengaruh siswa yang memang sebenarnya mau mengikuti pembelajaran. Nah, begitu Pak. Oh, seperti itu ya Pak ya. Berarti kalau dilevelkan posisi sekarang siswa-siswi Pak Amri itu beragam Pak ya. Iya. Tapi di antara siswa bermasalah tadi ada berada di posisi level 6 seperti itu Pak ya. Benar. Nah, Pak Amri, begini Pak Amri, kalau misalnya harapan Pak Amri sendiri ini, harapan Pak Amri sendiri yang sekarang siswa berada di level 6, maunya Pak Amri ke depan itu, siswa Pak Amri itu berada di level mana? Kalau seandainya kita berbicara level 10 mungkin agak sulit Pak Amri ya. Nggak mungkin semua orang itu sempurna, betul nggak Pak? Betul. Ya, betul. Nah gitu. Ini mau Pak Amri nanti bagaimana? Apakah mereka itu berada di level yang paling mana menurut Pak Amri itu sudah maksimal? Mungkin di level 8. Level 8. Oke, berarti di level 8 Pak ya? Ya. Nah, apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai anak-anak itu berada di level 8 tadi? Salah satunya memang saya akan coba mengenali latar belakang anak yang memiliki permasalahan, terutama kurang aktif dalam pembelajaran tadi. Saya akan coba juga nanti konsultasi dengan barangkali orang tuanya, bagaimana keadaan dia selama di rumah, karena kan biasanya juga siswa itu terpengaruh dari kebiasaan di rumah,
mungkin Ya. tidak begitu mendapat perhatian dari orang tua, sehingga nanti ke sekolah pun dia merasa istilahnya pembelajaran menjadi hal yang tidak penting. Jadi mungkin dua hal ini yang akan coba saya terapkan. Pertama, saya akan coba melihat latar belakang siswa seperti apa, baik dari kepribadiannya, kemudian minat belajar yang dia sukai seperti apa. Kemudian yang kedua tadi mengenai konsultasi dengan orang tua, bagaimana peran orang tua terhadap pendidikan si anak tersebut. Baik Pak Amri. Berarti yang akan Pak Amri lakukan nanti adalah yang pertama sekali itu mengenali karakter dulu daripada anak tersebut, Pak Amri ya. Yeah. Karena mungkin anak-anak berbeda dia. Ketika memang ada anak-anak yang memang ingin belajar, dia sesuai dengan keinginan dia. Sesuai misalnya ada anak-anak belajar itu dengan cara visual seperti itu Pak ya. Ada dengan cara audio seperti itu Pak ya. Dan yang kedua juga seperti yang Pak Amri bilang, itu adalah mencoba mengkonsultasi dengan keluarga, ataupun di sini yang lebih tepat dengan orang tua seperti itu. Bisa jadi seperti Pak Amri bilang tadi, anak-anak itu ada problem di rumah, ataupun kurang mendukungnya orang tua terhadap anak, sehingga dia di sekolah agak malas seperti itu Pak ya. Yeah. Nah, oke. Pak Amri, jadi begini Pak Amri. Nah, kira-kira nih Pak Amri, metode yang paling cocok nih Pak Amri. Nah, kalau dari pengamatan Pak Amri, metode apa nih yang paling cocok untuk digunakan sehingga membuat anak-anak aktif? Seperti yang Pak Amri bilang tadi kan ada dua, kira-kira yang paling efektif lah di antara dua tadi yang mana Pak Amri? Dan kenapa Pak Amri itu yang lebih Pak Amri pilih seperti itu? Saya mungkin memilih metode yang pertama ya, lebih kepada melihat latar belakang kepribadian siswa seperti apa, kemudian minat belajar yang dia sukai seperti apa. Kenapa saya cenderung memilih metode yang pertama ini? Karena saya melihat peran seorang guru sebelum melakukan pembelajaran, mengidentifikasi kepribadian seorang anak, cara belajar dan minat yang dia sukai itu menjadi penting dilakukan oleh seorang guru. Mungkin salah satunya untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi hal yang sama seperti yang sudah saya alami. Jadi ini mungkin akan coba saya prioritaskan mengawali pembelajaran atau di awal semester. Sebelum saya masuk kepada materi pembelajaran, mungkin saya harus coba mengidentifikasi terlebih dahulu latar belakang kepribadian masing-masing seorang anak. Alasan kenapa tidak memilih langsung kepada orang tua, mungkin ada hal-hal yang memang kita guru ini tertinggal satu tahap sudah langsung loncat ke tahap yang lain. Jadi ketika semua tahap pembelajaran yang sudah kita lakukan menurut kita sudah sempurna, baru kemudian ini kita libatkan orang tua. Tapi kalau mungkin ada hal yang menurut kita ini masih ada satu bagian yang terlupakan dan saya belum coba lakukan, kalau memang ternyata hasilnya sama, mungkin baru langsung ke orang tua. Jadi ada baiknya saya mungkin coba langkah yang pertama dulu, saya coba kenali siswa saya lebih dekat supaya nanti saya mendapatkan solusi ya dari permasalahan saya tadi. Mungkin begitu Pak Prawi. Baik, oke Pak Amri, berarti metode yang paling utama Bapak lakukan nanti mungkin lebih mengenali latar belakang daripada siswa tersebut tadi ya Pak Amri ya. Benar. Baik Pak Amri, nah dari metode yang sudah Bapak sampaikan ini, mungkin ini adalah cara yang paling efektif nih Pak ya, untuk membuat anak-anak lebih aktif dalam belajar. Nah, gimana nih Pak Amri melihat waktu mungkin kira-kira dalam melakukan itu Pak Amri? Mengenai waktu, memang saya harus mencari waktu khusus selain jam pembelajaran saya di dalam kelas. Apalagi memang siswa yang saya hadapi semacam itu tidak semua kelas, hanya beberapa kelas saja. Jadi mungkin saya akan menyempatkan waktu khusus, baik itu di jam istirahat saya akan coba nanti melakukan pendekatan dengan siswa tersebut, atau mungkin bisa juga saya lakukan nanti di kegiatan ekstrakurikuler ya di jam sorenya. Nah, mungkin itu waktu yang bisa saya manfaatkan untuk mengenali anak-anak yang saya sebutkan tadi. Baik Pak Amri. Berarti mengenai waktu Pak Amri akan berusaha untuk memaksimalkan waktu tidak hanya di dalam kelas, tapi Pak Amri juga memaksimalkan waktu jam istirahat seperti itu ya. Ya. Baik juga di kegiatan ekstrakurikuler, mungkin di situ anak-anak
lebih nyaman dengan kita karena mereka lebih fokus ya dengan hobi yang mereka geluti seperti itu ya. Mungkin di situ kita lebih nyaman untuk mengetahui anak tersebut tadi. Nah, begini Pak Amri, yang mana nih yang mungkin akan dilakukan dalam waktu dekat? Saya mungkin dalam waktu dekat akan melakukan diskusi secara face to face ya dengan anak yang memiliki permasalahan tadi. Dan itu saya coba targetkan dalam satu hari. Jika anaknya ada sekitar 5 orang, maka paling tidak satu hari jam, tidak perlu lama-lama mungkin, supaya juga anak-anak tidak merasa tertekan ya. Saya akan nanti coba waktu diskusi, misalnya satu hari bisa 1 orang. Nah, paling tidak nanti saya sudah mendapatkan hasil ya dari satu permasalahan anak pada hari tersebut. Baik Pak Amri, luar biasa ya. Kira-kira kapan itu akan Bapak lakukan? Mengenai waktu mungkin secepatnya nih Pak. Kalau mungkin sudah mulai pembelajaran ya secepatnya akan coba saya terapkan. Luar biasa ya Pak Amri ya. Baiklah Pak Amri, kita sudah di ujung sesi nih Pak Amri. Kira apa yang dapat Bapak simpulkan dan Bapak hasilkan dari pembicaraan kita hari ini? Pertama mungkin mengenai solusi tadi. Jadi solusi tadi secara tidak langsung ternyata memang juga di diri saya ada solusinya. Tinggal mungkin saya pelaksanaan saja yang belum saya terapkan. Jadi mungkin itu yang dapat dalam diskusi kita hari ini. Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah itu bisa jadi memang kita sendiri juga sudah mengetahui apa yang harus kita lakukan, tetapi actionnya saja yang mungkin belum ya, tindakannya yang betul. belum kita lakukan. Jadi mungkin itu Pak Mas, Pak Kapolri. Masya Allah, luar biasa ya Pak Amri ya. Ini mudah-mudahan hari ini kita juga, saya selaku coach juga bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Pak Amri. Begitu juga Pak Amri selaku coachnya juga bisa mempraktekkan apa yang sudah Pak Amri sampaikan tadinya. Insya Allah nanti saya tunggu Pak Amri ya, cerita selanjutnya setelah Pak Amri melakukan ataupun memberikan solusi kepada siswa yang kurang aktif tadi. Terima kasih banyak Pak Amri ya atas kesempatan hari ini. Mudah-mudahan hari ini kita selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan tetap sehat dan tetap semangat. Salam bahagia Pak Amri. Baik, terima kasih Pak Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrullah, alhamdulillah saya sudah melakukan coaching tadi terhadap Pak Amri. Silakan Pak Nas untuk memberikan penilaiannya terhadap apa yang sudah saya lakukan tadi. Terima kasih Pak Nas. Baik, Pak Awi, terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan observasi dari coaching yang dilakukan oleh Pak Kaprawi tadi sebagai coach dan Pak Hasanul Amri sebagai coaching. Sebelumnya kita berikan aplaus dulu untuk keduanya, sudah tampil bagus. Dari hasil pengamatan saya tadi terdapat beberapa pengamatan dari saya. Di antaranya yang pertama, sudah terjalinnya komunikasi dan sudah terbentuknya kemitraan antara Pak Awi tadi sebagai coach dan Pak Amri sebagai coachee. Selain itu, Pak Awi sebagai coach sudah tampil sangat baik dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Pak Amri ini sebagai coachee merasa nyaman dan di dalam mengeluarkan kompetensi yang ada pada dirinya. Terus masalah alur observasi itu sudah sangat bagus, di mana di dalamnya sudah ada tujuan dari observasi, ada identifikasi masalah dalam observasi, terus rencana yang akan dilakukan, terus yang terakhir ada tanggung jawab dari si coach tadi. Jadi menurut saya ini sudah sangat bagus, sudah sangat perfect. Sudah ada alur-alur ceritanya di dalam observasi tadi. Jadi hanya ini yang bisa saya observasi. Selebihnya saya kembalikan kepada Pak Kaprawi. Baik, terima kasih Pak Nasrullah atas penilaiannya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin itu saja dari kami. Selanjutnya kita langsung lanjut ke
Eh, kasus yang kedua ya, kasus yang kedua di sini Pak Amri menjadi coach, Pak Nasrullah menjadi coachee, dan saya sendiri sebagai absen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak pengamat yang telah meluangkan waktu. Ini sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatannya Pak Kafrawi untuk menjadi observer dalam kegiatan kucing pada siang yang berbahagia ini. Bagaimana Pak Kafrawi? Kabarnya hari ini sehat? Alhamdulillah sehat Amri. Pak Amri gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sudi kiranya Bapak meluangkan waktu untuk menjadi observer pada siang ini Pak? Insya Allah, berhubung juga saya lagi santai nih Pak Amri ya, lagi ada waktu kosong. Insya Allah siap. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Pak Kafrawi yang akan menjadi observer pada coaching kita pada hari ini. Jadi saya di sini sebagai coach, kemudian ada coachesnya yaitu Pak Nasrullah. Pak Nasrullah, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Sudah makan siang Pak Nasrullah? Alhamdulillah sudah Pak. Oh iya, kelihatan Bapak memang kalau sudah makan ya. Iya, Senyumnya lebar dari tadi. Iya. Jadi baik Pak Nasrullah. Ya. Apa yang bisa saya bantu Pak Nasrullah? Saya lihat Bapak agak kebingungan dari tadi ya. Kira-kira lagi ada masalah apa Pak Nasrullah? Jadi begini Pak, saya merasa bingung dengan anak-anak didik saya ini, dengan tingkat kepercayaan diri mereka yang sangat-sangat rendah Pak. Terbukti itu pada saat latihan upacara bendera di sekolah, semua petugas upacara itu bisa melakukannya, itu pada saat latihan Pak. Tapi pada saat pelaksanaannya atau di hari hanya di hari Seninnya, mereka ini banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang padahal mereka sudah bisa mengatasinya Pak. Itu yang jadi permasalahan saya sekarang Pak. Ya. Oh berarti karena masalah inilah yang Bapak agak kebingungan ya. Mungkin lagi berpikir untuk mengatasi masalah itu ya. Iya Pak. Baik Pak Nasrullah, sebelum kita lebih lanjut, kira-kira harapan Bapak dari diskusi kita pada kesempatan ini seperti apa yang Bapak harapkan? Supaya nanti saya juga dapat gambaran sebenarnya arah pembicaraan kita seperti ini. Yang sangat lemah ini Pak, itu menurut saya Pak. Oke, baik. Ini kan permasalahannya Pak Nasrullah kan tentang kepercayaan diri anak. Jadi kira-kira kepercayaan diri anak ini apakah memang sangat tidak percaya diri anak-anak Bapak di sekolah atau bagaimana Pak? Itulah Pak masalahnya. Kalau masalah kepercayaan diri ini memang sangat-sangat kurang di sekolah saya Pak. Seperti yang saya katakan tadi, pada saat mereka melakukan latihan itu mereka bisa, tapi pas hari hanya mereka banyak melakukan kesalahan-kesalahan sendirinya. Mungkin seperti ini Pak, mereka tidak berani tampil ke depan, tidak berani kalau tampil Ya. Pak Nasrullah? Iya Pak. Memangnya kalau dari Bapak sendiri menginginkan kepercayaan anak itu seperti apa sebenarnya? Saya menginginkan kepercayaan anak ini asal mereka sudah bisa tampil ke depan aja, itu sudah merasa cukup bagi saya Pak. Karena selama ini memang mereka ini belajarnya bisa kita bilang guru yang memberikan menjadi penceramah aja Pak di depan, tapi mereka pas kita suruh maju ke depan itu mereka tidak berani Pak. Sebenarnya bukan mereka tidak bisa, tapi mereka ini merasa takut atau malu untuk tampil ke depan. Jadi yang saya harapkan di sini mereka sudah bisa tampil ke depan aja, itu sudah merasa cukup lah bagi saya Pak. Ya. Jadi menarik memang Pak Nasrullah permasalahannya, dan ini mungkin bukan permasalahan Pak Nasrullah saja ya. Mungkin hampir juga guru-guru yang lain mengalami kasus yang sama mengenai kepercayaan diri anak.
Nah, tadi kan Bapak juga sudah menyampaikan keinginan kepercayaan yang ingin Bapak wujudkan itu seperti apa sudah Pak sebutkan. Iya. Nah, kira-kira kalau dari Bapak sendiri untuk mengatasi itu apa yang sudah pernah Bapak lakukan? Rencana saya ke depan saya akan mencari tahu penyebabnya dulu Pak tentang kepercayaan diri mereka ini. Kenapa mereka sangat kurang percaya diri tampil di depan? Mungkin dengan melakukan pendekatan kepada mereka secara pelan-pelan, dengan membuat mereka nyaman, mengeluarkan pendapat-pendapat mereka kepada saya sebagai gurunya, dan mungkin kedepannya saya akan memberikan hak kepada mereka atau memberikan kebebasan kepada mereka untuk memberikan pernyataan yang ingin mereka keluarkan, dan saya akan sering menyuruh mereka untuk tampil ke depan tanpa merasa takut bersalah, merasa malu, seperti itu Pak. Baik, ini luar biasa memang strategi yang sudah pernah dilakukan dan yang akan dilakukan ya. Cuman kalau boleh saya tahu Pak, untuk menyesuaikan strategi itu di waktu apa yang paling tepat Bapak lakukan kira-kira? Kalau masalah waktunya itu mungkin kalau saya masuknya pelajaran olahraga itu di pagi hari Pak, pada saat memang konsentrasi mereka lagi penuh-penuhnya Pak. Kalau memang ulang dulu Bi, nggak salah jawab nih. ulang dulu pertanyaannya tadi. Baik Pak Nasrullah. Iya. Kira-kira waktu yang tepat untuk Bapak menerapkan metode yang sudah Pak sebutkan tadi di saat seperti apa yang paling tepat untuk Bapak lakukan? Mungkin pada saat pas saya masuk pelajaran, kebetulan saya guru olahraga Pak. Jam di sekolah itu kalau jam olahraga selalu dikasih jam pertama. Jadi mungkin di situ untuk menyampaikan atau memberikan mereka tentang pemahaman tentang kepercayaan diri ini, itu waktunya sangat bagus karena kita tahulah kalau waktu pagi itu anak-anak masih dalam keadaan fresh atau bisa berkonsentrasi penuh Pak. Iya, baik. Jadi Pak Nasrullah, kalau kita buat grafik dari 1 sampai 10, kepercayaan diri anak-anak Pak Nasrullah ini sekarang di level mana Pak? Kalau misalnya kita buat grafik 1 sampai dengan 10. Misalnya 10 yang paling sempurna. Iya. Kalau kita buat dari angkanya 1 sampai 10, menurut pengamatan saya selama ini, ke tingkat kepercayaan diri anak-anak didik saya ini, saya memberikan nilai mereka 5 kalau untuk sekarang nih Pak. Karena memang saya lihat masih agak kurang Pak. Jadi saya perkirakan mereka berada di level 5 Pak. Oke, baik. Nah, untuk mewujudkan kepercayaan diri anak Bapak tadi dari level 5, yang paling mungkin Bapak capai itu, kalau 10 kan mungkin sudah sangat sempurna ya. Iya. Jadi kalau dari kemampuan Bapak sendiri, yang paling mungkin Bapak wujudkan itu kira-kira sampai level mana Pak? Kalau berbicara masalah level yang akan saya wujudkan ke depan, saya mungkin kalau berbicara angka 10 itu terlalu sempurna Pak. Yeah. Jadi menurut saya angka 8 itu sudah menjadi hal yang sangat baik bagi peserta tingkat kepercayaan diri peserta didik saya. Oke, baik Pak Nasrullah. Jadi tadi sudah Bapak sebutkan juga ya beberapa langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tadi. Nah, kira-kira dari diskusi kita ini apa yang sudah bisa Bapak tadi kesimpulan dan dapatkan? Jadi di sini saya sudah sudah tahu apa permasalahan yang dialami oleh peserta didik saya dari hasil dari kita melakukan coaching tadi. Baik Pak Nasrullah, kita sudah sampai di kesimpulan diskusi kita pada siang ini, dan terima kasih juga tadi Pak sudah menyampaikan apa kesimpulan yang telah kita dapat dari diskusi ini. Ternyata benar ya Pak Nasrullah, artinya kadang-kadang kita solusinya itu ada dalam diri kita sendiri, cuman terkadang kita lupa dan menerapkan yang
akan kita lakukan itu memang kita kadang-kadang harus ada orang lain ya yang memberikan saran kepada kita. Benar begitu ya Pak Nasrullah ya? Ya, itulah fungsi rekan sejawat, Pak. Saling Oke. bantu-bantu, Pak. Betul, benar sekali. Baik, terima kasih Pak Nasrullah. Semoga atas diskusi kita pada hari ini sedikit tidaknya bisa membantu mengatasi masalah yang sedang Bapak hadapi, sehingga nanti anak-anak Bapak dapat terbangun kembali ya rasa kepercayaan pada diri mereka, sehingga mereka nanti bisa seperti apa yang sudah Bapak sampaikan dan Bapak inginkan. Siap. Baik. Terima kasih, Pak Amri. Ya, sama-sama kita akhiri sesi kucing kita pada saat ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kucing antara saya coach, kemudian coaches dengan Pak Nasrullah dari observer atau pengamat Pak Kafrawi. Mungkin ada hal-hal yang bisa Bapak tambahkan, disilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Hasanul Abri, terima kasih juga Pak Nasrullah, luar biasa ya. Coachingnya sungguh luar biasa, sampai saya terdiam tadi ya, karena memang pertanyaan-pertanyaan berbobot juga diberikan kepada Pak Nas. Kita beri applause dulu. Nah, luar biasa ya. Baik Pak Amri, di sesi ini tadi saya ada beberapa hal yang saya catat tadi ya Pak Amri. Yang pertama sekali yang ingin saya sampaikan adalah antara coach dengan coachee itu sudah terjalin komunikasi dengan baik sebagai mitra ya, bukan sebagai orang yang memberi solusi. Oh, Bapak salah, Bapak begini, enggak seperti itu. Tapi di sini coachnya memposisikan dirinya sebagai mitra kepada coachee-nya. Itu luar biasa. Yang kedua, yang saya lihat tadi adalah bahwasanya coach sudah menggali tentang tujuan yang hendak dicapai oleh coachee, sehingga pertanyaan yang diberikan oleh coach kepada coachee itu terarah. Nah, itu maksudnya langkah-langkah itu sudah luar biasa. Nah, itu yang ketiga juga saya lihat tadi, coach membantu coachee dalam memilih dan memilah hasil pemikiran. Seperti itu misalnya tadi coach sudah menanyakan kira-kira solusinya bagaimana nih, seperti itu. Nah, memberikan langsung kepada coachee-nya. Namun di sini yang terakhir nih Pak Amri ya, saya melihat bahwasannya pembahasan tadi, coaching tadi itu sudah dilakukan sesuai dengan alur Tirta. Tapi yang saya lihat mungkin kesalahan saya juga. Tadi ada yang kurang nih Pak Amri. Ada yang kurangnya mungkin di alur Tirtanya, ditanya, tanggung jawabnya itu. Tanggung jawabnya tadi Pak Amri kurang menekankan kepada Pak Nas. Pak Nas sudah menjawab seperti ini, maksudnya kata Pak Nas tadi, saya akan melakukannya mungkin di luar jam pembelajaran ataupun dalam jam pembelajaran waktu, karena jam Pak Nas tadi kan pagi, seperti itu. Nah, tanggung jawab yang kurang Pak Amri tekan, misalnya kapan itu akan dilakukan. Nah, kita harus memberikan komitmen kepada coachee, komitmen terhadap rencana aksi yang akan dilakukan oleh coachee. Mungkin itu yang memang saya lihat tadi Pak Amri yang memang kurang dalam coaching ini ya. Tapi secara umum itu sudah sangat luar biasa. Memang luar biasa nih, antara coach sama coachee-nya sudah sangat luar biasa. Karena pertanyaan yang diberikan oleh Pak Amri tadi juga pertanyaan yang berbobot. Oke, kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Hasanul Amri dan juga Pak Nasrullah, luar biasa. Mungkin itu saja Pak Amri yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya juga mohon maaf Amri ya. Saya kembalikan kepada Pak Amri. Baik, terima kasih Pak Observer yang telah memberikan masukan kepada saya dan kepada coaches ya. Jadi artinya ini menjadi pengalaman penting untuk kita bisa lebih baik ya dalam nanti melakukan kegiatan coaching selanjutnya. Terima kasih atas waktunya Pak Observer dan coaches. Kita akhiri sesi kita pada siang ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri, hari ini apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini Bang Amri, kami meminta waktu Bapak sebentar untuk menjadi observer dalam coaching kami nanti, di mana saya menjadi coach dan Pak Awi ini sebagai coach. Apa Pak Amri bisa menjadi pengamat bagi kami? Ya, bisa Pak. Ya, terima kasih.
Berarti langsung kita apa namanya ke coaching kita. Sudah siap Pak Kaprawi? Mikrofonnya masih mute Pak. Insya Allah siap Pak Nasrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar nih Pak Awi? Alhamdulillah sehat walafiat Panas. Panas apa kabar gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat juga Pak. Ini Pak saya lihat Bapak lagi kebingungan nih. Boleh cerita apa masalah Bapak ini Pak? Iya Pak Nas, begini Pak Nas. Saya lagi ada sebuah problem di kelas. Saya melihat anak-anak, ada suatu kelas anak-anak yang memang mereka itu kurang tertarik belajar bahasa Inggris Pak Nas. Itu yang menjadi problem saya Pak Nas. Yang ingin saya ceritakan kepada Pak Nas. Oh, jadi Pak Awi ini ada masalah di salah satu kelas Bapak tentang minat belajar siswa Bapak yang kurang ya? Iya betul Pak Nas. Mereka kurang tertarik dengan bahasa Inggris. Oke Pak Awi, nah kalau dari pengamatan Pak Awi ini, selama ini melakukan dan merasakan langsung pembelajaran di kelas, berbicara tentang keaktifan murid, menurut Bapak, jangan kayak dibaca. Kalimatnya di bawah nah, oke, nah nggak usah kayak gitu, biasa aja. Oke. Dari dari pembelajaran yang selama ini, kira-kira nih Pak Awi di lapangan itu bagaimana? Kayak gitu. Janganlah nampak leher aja. Oke, siap. Oke ya, kayak gitu kan ganteng. Lanjut. Nah, dari selama ini Bapak melakukan pengajaran di kelas, ini, aduh. Oke guys, siap. Ya. Oke. Nah, kalau dari pengamatan Pak Awi selama melakukan pembelajaran di kelas, menurut Pak Awi, bagaimana keaktifan murid? Selama Pak Awi melakukan pembelajaran di kelas, berbicara tentang keaktifan murid nih, seperti apa murid yang aktif menurut Bapak? Sebenarnya begini Pak Nas ya, karena kan sedikit saya cerita dulu problem di kelas saya, yang bahwasanya saya ngajar di kelas 7 nih Pak Nas. Tapi masalahnya sekarang anak-anak di SD itu, banyak sekolah SD itu yang jarang mengajarkan pelajaran bahasa Inggris, sehingga dia masuk ke SMP memang tidak ada dasar bahasa Inggris. Nah, apalagi mindset anak-anak sekarang menganggap bahwa bahasa Inggris itu bahasa luar yang susah dan sulit untuk dibelajar. Makanya keaktifan anak-anak di dalam kelas itu gimana ya, memang sulit untuk kita tebak. Kadang-kadang mereka malas. Tapi kalau menurut saya, siswa yang aktif di dalam kelas itu setidaknya dia mau belajar apa yang kita berikan, dan dia juga ketika memang kita suruh hafal, dia mau menghafal. Ketika kita praktekkan bahasa Inggris, dia juga mau praktekkan bahasa Inggris seperti itu. Meskipun pengucapan, pronunciation yang mereka ucapkan itu masih salah. Seperti itu Pak Mas. Jadi permasalahan Pak Awi ini memang bukan dari SMP-nya, karena memang dasarnya di SD mereka ini tidak ada pembelajaran bahasa Inggris. Jadi di SMP bisa kita bilang mereka kalang kabut lah kalau masalah pembelajaran bahasa Inggris. Betul Pak Nas. Keadaan anak Bapak sekarang, kalau kita buat nilai dari 1 sampai 10, kira-kira nih keadaan siswa-siswi Bapak sekarang berada di angka berapa nih Pak? Kalau saya grafikkan mungkin ya, pemahaman anak saya yang sekarang itu mungkin mereka masih berada di level 3 Pak. Antara 3, 4. Karena beragam juga. Ada juga memang anak-anak yang sudah berada di level 5 seperti itu. Jadi kedepannya nih nanti harapan Bapak ini untuk anak didik atau peserta didik Bapak ini, mereka itu harus berada di angka berapa nanti menurut Bapak? Harapan saya sih Pak ya, kalau saya berpikir untuk ke 10 ranting 10 langsung itu memang agak susah Pak ya, karena apalagi bahasa Inggris ya. Cuman saya berharap setidaknya anak-anak saya itu yang masih kelas 7, di kelas 7 ini
mereka mungkin bisa mencapai angka 6 atau 7 saja, itu sudah sangat maksimal menurut saya. Seperti itu, Pak. Untuk mencapai angka 6 sampai 7 ini, kedepannya langkah-langkah yang akan Bapak lakukan ini seperti apa, Pak, untuk membuat anak-anak aktif dalam pembelajaran bahasa Inggris ini, Pak? Saya rasa mungkin saya harus mengembangkan metode pembelajaran di dalam kelas. Saya tidak hanya mengajarkan metode ceramah saja, menghafal, seperti itu. Karena menurut saya juga pernah masuk satu kelas lagi, Pak. Ada beberapa metode yang saya ajarkan sama mereka. Tapi ketika saya explain ke kelas yang ini, itu tidak cocok dengan mereka. Karena memang minat belajar mereka yang tadi kurang. Menurut saya, yang langkah yang akan saya lakukan yang ke depan adalah saya membuat metode itu sesuai dengan karakteristik anak-anak. Karena saya lihat anak-anak di kelas saya ini beragam, Pak. Ada mereka yang hobi dia secara visual, ada audio, ada juga video, seperti itu. Nah, saya ingin membuat sebuah materi itu yang menarik, misalnya menghafal bahasa Inggris menggunakan lagu-lagu anak-anak. Anak-anak yang sudah itu, ataupun nama-nama keluarga seperti itu. Saya mau mengajarkan anak-anak untuk menghafal pakai irama lagu seperti itu. Saya rasa anak-anak mungkin akan tertarik begitu, Pak Mas. Ya, jadi ini mungkin sudah sangat baik. Kedepannya nih, Pak, kira-kira menurut Bapak ini, untuk membuat anak-anak ini lebih aktif lagi di pembelajaran bahasa Inggris, langkah metode, kira-kira metode yang cocok untuk Bapak buat kepada anak-anak ini agar mereka lebih aktif lagi itu seperti apa? Kalau menurut saya harus membuat metode yang beragam. Dalam artian, misalnya saya mengelompokkan anak-anak dengan berbagai macam kelompok, berbagai macam anak-anak, aula-aula ya. Saya akan membuat metode yang beragam di sini, Pak. Saya akan membuat anak-anak dalam beberapa kelompok. Nah, saya lihat karakter anak-anak itu bagaimana. Misalnya ada yang memang mereka suka belajar dengan video, ada yang mereka suka belajar dengan gambar, ada yang mereka suka belajar dengan musik. Saya nanti coba mengembangkan materi-materi sehingga materi-materi yang saya kembangkan nanti sesuai dengan kesukaan, hobi mereka seperti itu. Oh, bagus, Pak. Kalau seperti itu berarti metode-metode yang Pak ajarkan itu berbagai macam ragam, mulai dari musik, apalagi tadi video dan lain-lain. Nah, sekarang kira-kira nih menurut Bapak ini kapan waktu yang tepat Bapak berikan pembelajaran bahasa Inggris ini? Kalau menurut saya, Pak, secepatnya, Pak ya. Karena berhubung mungkin minggu depan di pertemuan pertama nanti setelah libur ini, minggu depan saya akan mempraktekkannya. Dalam libur ini saya akan membuat materi-materi seperti itu sesuai dengan anak-anak. Nanti saya coba membuat materi yang menarik dan insya Allah minggu depan paling cepat saya akan mencoba mempraktekkannya, Pak. Iya, jadi mungkin minggu depan Bapak sudah langsung mempraktekkan, karena seperti pepatah bilang lebih cepat lebih baik. Ya, gitu, Betul, Pak. betul. Jadi dari hasil pertemuan kita hari ini, kira-kira kesimpulan yang Bapak dapatkan dari pertemuan kita hari ini apa itu, Pak? Jadi dari hasil pertemuan kita hari ini, kira-kira kesimpulan dari Bapak ini apa nih kesimpulan Bapak? Dari pembicaraan kita hari ini, Pak Nas, ya, saya bisa menyimpulkan bahwasannya ada beberapa metode yang memang ada dalam diri kita, tapi saya masih merasa ragu untuk mengeluarkan. Perlu orang yang bisa memberikan motivasi kepada saya, tempat tukar pendapat seperti itu, sehingga ide-ide yang ada pada saya, metode-metode yang ada pada saya, ada dukungan untuk saya melakukannya seperti itu, Pak Nas. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak saya kurang minat dalam bahasa Inggris, bukan karena memang kesalahan mereka yang tidak suka, tapi karena sayanya mungkin mengajar metodenya saya samakan semua ceramah-ceramah seperti itu. Nah,
saya memang sudah terpikir Pak Nas bahwasanya saya harus melakukan ini, tapi karena dorongan saya merasa merasa saya tidak mampu nih seperti itu. Tapi dengan adanya coaching kita pada hari ini, Pak Nas memberikan wejangan-wejangan dari Pak Nas tadi, itu membuat saya lebih semangat lah untuk melakukan hal-hal positif ke depannya. Gitu Pak Nas. Ya, mungkin hari ini kita sudah berada di sesi terakhir. Saya tunggu Pak ya ceritanya di minggu depan tentang kelanjutan pembelajaran atau keaktifan siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris Bapak ini. Sekian. Oke Pak Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Amri, kami sudah melakukan coaching antara saya dengan Pak Awi tadi. Jadi sekarang saya serahkan kepada Pak Amri untuk menjadi observer dari coaching kami tadi. Kepada Pak Amri, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Nasrullah. Ya, baik sekali saya lihat jalannya diskusi coaching antara Pak Nasrullah dengan Pak Kafrawi, di mana terjalinnya komunikasi yang cukup komunikatif antara coach dengan coaches. Kemudian saya melihat juga suasana yang memang si coaches tidak merasa tertekan ya. Artinya coach mampu membantu coaches untuk memberikan keluhan dengan posisi coaches yang sangat nyaman ya, sehingga coaches tidak merasa ragu untuk menyampaikan semacam permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian pengamatan saya juga selama jalannya diskusi coaching ya, coach berusaha membantu untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh coaches, kemudian memberikan pandangan terhadap tujuan dari berlangsungnya coaching nanti, sehingga coaches mampu memahami diskusi coaching yang akan dilakukan nanti tujuannya seperti apa. Langkah-langkahnya pun saya lihat sudah tahapannya dijalani semua ya, mulai dari tadi menyepakati tujuan, kemudian identifikasi masalah, keinginan yang ingin diharapkan, sampai dengan kesimpulan dari hasil coaching sudah semuanya disampaikan. Jadi menurut saya ini sudah baik sekali coaching yang sudah dilaksanakan. Semoga nanti hasil diskusi coachingnya ini memiliki manfaat ya untuk coaches terutama, sehingga nanti permasalahan yang dihadapi bisa segera teratasi. Mungkin itu saja pengamatan dari saya, Pak Nasrullah. Saya kembalikan ke Pak Nasrullah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Hasanul Amri yang sudah memberikan pengamatannya selama kami melakukan coaching tadi. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Pak Awi, Pak Hasanul Amri. Ulang. Apa? Lanjut.